Lihat ini, ribuan umat muslim berkumpul dalam satu tempat, duduk bersama, menunggu waktu berbuka. Apakah ini benar-benar acara buka puasa terbesar di dunia? Dan lebih mengejutkannya lagi, ini terjadi di Rusia. Sebuah negara yang mungkin jarang kita dengar tentang Islamnya. Kira-kira gimana ya suasana Ramadan di sini? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Gimana puasanya hari ini? Lancar, kan? Sebelum kita lanjut, yuk support channel ini dengan cara like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Insya Allah jadi ladang pahala buat kita semua. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Biar kita sama-sama menghidupkan keberkahan Ramadan ini. Plus, tulis juga dari kota mana kalian nonton video ini. Siapa tahu ada yang dari satu kota, kan bisa jadi teman ngaji bareng. Rusia, sebuah negara yang lebih dikenal dengan sejarahnya yang panjang, budaya yang kaya, dan wilayahnya yang membentang luas dari Eropa hingga Asia. Namun, di balik megahnya bangunan Kremlin, indahnya arsitektur Saint Basileus Cathedral, dan dinginnya musim salju yang ekstrim, ada sesuatu yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Islam adalah agama terbesar kedua di Rusia. Dengan jumlah penganut yang mencapai lebih dari 25 juta orang, Muslim di Rusia bukanlah komunitas kecil. Mereka tersebar di berbagai wilayah, dari Moskow yang modern hingga daerah-daerah dengan mayoritas Muslim seperti Tatarstan, Bashkortostan, Dagestan, dan Chechnya. Beberapa dari mereka adalah keturunan Muslim yang telah hidup di tanah Rusia selama berabad-abad, sementara yang lain adalah pendatang dari negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgistan yang bekerja di Rusia. Sejarah Islam di Rusia sendiri sangat panjang. Dimulai sejak abad ke-7 hingga 10 Masehi ketika Islam mulai masuk ke wilayah yang kini dikenal sebagai Rusia bagian selatan. Pada masa kehanan Volga Bulgaria, Islam diakui sebagai agama resmi pertama kali di wilayah yang kini menjadi bagian dari Rusia modern. Hingga hari ini, warisan Islam tetap kuat di Rusia, meskipun negara ini mayoritas beragama Kristen Ortodoks. Lalu, bagaimana suasana Ramadan di Rusia? Apakah sulit menjalankan ibadah puasa di negara yang sebagian besar wilayahnya memiliki iklim ekstrim? Di bulan suci Ramadan, suasana di kota-kota dengan populasi Muslim yang besar menjadi begitu hidup. Meskipun Islam bukan agama mayoritas, masyarakat Muslim di Rusia tetap menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat dan kebersamaan. Salah satu tradisi yang paling luar biasa adalah acara buka puasa bersama skala besar, yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Hari itu, saat matahari mulai turun di Cakrawala, ribuan orang mulai berkumpul di sebuah lapangan luas di tengah kota. Suasananya luar biasa. Meja-meja panjang telah tersusun rapi, membentang sejauh mata memandang. Di atasnya, nampan-nampan besar berisi makanan khas berbuka puasa telah disiapkan. Beberapa orang terlihat sibuk mengatur posisi makanan, sementara yang lain membagikan air mineral dan kurma kepada peserta yang hadir. Dari anak-anak hingga orang tua, semua duduk dengan penuh antusias menunggu adzan maghrib berkumandang. Beberapa terlihat saling berbincang, berbagi cerita tentang pengalaman mereka menjalani puasa di Rusia. Bagi sebagian Muslim di Rusia, menjalankan puasa adalah tantangan tersendiri, terutama di daerah-daerah dengan durasi siang yang lebih panjang. Misalnya, di wilayah utara Rusia seperti Saint Petersburg dan Murmansk, waktu puasa bisa mencapai 20 hingga 22 jam sehari. Bayangkan harus menahan lapar dan haus selama hampir sehari penuh, tentu membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Namun, semua tantangan itu seolah sirna saat waktu berbuka tiba. Begitu adzan berkumandang, suasana seketika berubah. Semua yang hadir serempak mengambil air dan kurma, menyantapnya dengan penuh syukur. Beberapa detik kemudian, terdengar lantunan doa dari para peserta, menambah suasana haru dan hikmat. Yang membuat acara ini semakin spesial adalah fakta bahwa buka puasa ini terbuka untuk semua orang, termasuk non-Muslim yang ingin merasakan kebersamaan Ramadan. Beberapa warga Rusia yang bukan Muslim juga terlihat ikut serta, duduk di antara Muslim lainnya, menikmati suasana penuh kebersamaan ini. Bahkan, banyak dari mereka yang tertarik untuk bertanya lebih jauh tentang Islam dan budaya Muslim. Saat makanan utama mulai dibagikan,
aroma rempah mulai tercium di udara. Salah satu makanan yang paling populer dalam acara ini adalah plov, hidangan nasi berbumbu khas Asia Tengah yang dimasak dengan daging, wortel, dan bawang. Selain itu, ada juga shurpa, sup daging dengan sayuran yang kaya rasa, serta berbagai jenis roti tradisional Rusia yang biasanya disantap bersama teh hangat. Buka puasa ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang makna kebersamaan. Di sini, tidak ada perbedaan status sosial, etnis, atau kebangsaan. Semua duduk bersama dalam satu meja panjang, berbagi makanan, berbincang, dan merasakan nikmatnya kebersamaan dalam Islam. Inilah salah satu bukti bahwa Islam selalu mengajarkan kedamaian, kebersamaan, dan persaudaraan antar umat manusia. Di beberapa sudut lapangan, terlihat relawan sibuk membantu membagikan makanan kepada para peserta. Sebagian besar makanan ini berasal dari donasi berbagai organisasi Islam di Rusia, yang setiap tahunnya menggelar acara serupa untuk mendukung komunitas Muslim. Tidak hanya di Moskow, acara buka puasa besar seperti ini juga diadakan di kota-kota lain seperti Kazan, Grozny, dan Ufa, yang memiliki populasi Muslim yang cukup besar. Salah satu peserta yang hadir adalah seorang mahasiswa dari Indonesia yang sedang belajar di Rusia. Dalam wawancara singkat, ia mengungkapkan betapa terharunya bisa merasakan momen Ramadan di Rusia. Awalnya saya berpikir bahwa menjalankan puasa di Rusia akan sulit, apalagi dengan perbedaan budaya yang sangat jauh dari Indonesia. Tapi ternyata, komunitas Muslim di sini luar biasa. Mereka sangat terbuka, saling membantu, dan suasana Ramadannya terasa hangat, meskipun cuacanya dingin, katanya sambil tersenyum. Momen seperti ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang inklusif, yang bisa tumbuh di mana saja, bahkan di negara dengan mayoritas non-Muslim. Meskipun terkadang ada tantangan dalam menjalankan ibadah, komunitas Muslim di Rusia terus menunjukkan bahwa mereka tetap teguh dalam keimanan dan tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik. Seiring langit semakin gelap, suasana di lapangan masih terasa begitu hidup. Setelah selesai berbuka, banyak peserta yang langsung bergegas menuju masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Beberapa orang tetap tinggal, berbincang dan menikmati suasana malam yang sejuk. Acara buka puasa terbesar di Rusia ini bukan sekadar tentang makan bersama, tapi juga tentang mempererat ukhuwah Islamiyah. Ini adalah bukti nyata bagaimana Islam mengajarkan persatuan, bagaimana setiap Muslim, dari berbagai latar belakang dan negara, bisa duduk bersama dalam satu meja, berbagi rezeki, dan saling mendoakan. Bagi mereka yang hadir di sini, pengalaman ini bukan sekadar tentang berbuka puasa, tapi juga tentang merasakan betapa luasnya persaudaraan Islam di seluruh dunia. Dan bagi kita yang menyaksikan dari jauh, ini adalah pengingat bahwa dimanapun kita berada, Islam akan selalu membawa kedamaian dan kebersamaan. Saat adzan maghrib berkumandang, suasana yang tadinya penuh keheningan berubah menjadi momen yang penuh rasa syukur dan kebersamaan. Ribuan orang yang duduk di sepanjang meja panjang mulai meraih kurma dan segelas air mineral untuk berbuka. Di berbagai belahan dunia, umat Muslim memiliki tradisi berbeda dalam berbuka puasa, begitu pula di Rusia. Di meja-meja panjang yang telah disiapkan, beragam hidangan khas Rusia dan Asia Tengah tersaji, mencerminkan keberagaman budaya Muslim di negara ini. Salah satu makanan yang paling populer dalam acara buka puasa bersama ini adalah plov, hidangan nasi berbumbu khas Asia Tengah yang dimasak dengan daging, wortel, dan bawang. Plov ini memiliki banyak variasi, tergantung dari daerah asalnya. Beberapa dibuat dengan daging sapi atau domba, sementara yang lain ditambahkan dengan kismis atau kacang-kacangan untuk memberikan rasa manis dan tekstur yang unik. Seorang pria tua asal Uzbekistan yang menghadiri acara ini menjelaskan, "Di negara kami, plov bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol kebersamaan. Biasanya, kami memasaknya dalam jumlah besar untuk acara pernikahan, perayaan, dan tentunya saat berbuka puasa bersama." Selain plov, hidangan lain yang banyak diminati adalah shurpa, sup kaya rempah yang dibuat dengan daging, kentang, wortel, dan tomat. Shurpa terkenal dengan kuahnya yang gurih dan aromanya yang menggugah selera. Sup ini sering disajikan panas, yang sangat cocok untuk menghangatkan tubuh, terutama bagi mereka yang menjalani puasa di wilayah Rusia dengan suhu dingin. Tidak ketinggalan, ada juga samsa, sejenis kue pastel isi daging yang dipanggang di oven tradisional. Teksturnya renyah di luar namun lembut di dalam, dengan isian daging yang juicy dan kaya rempah.
Makanan ini sangat populer di kalangan Muslim Rusia yang berasal dari Asia Tengah seperti Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Roti tradisional Rusia juga menjadi bagian dari menu berbuka. Salah satu yang paling banyak disajikan adalah lepeshka, roti pipih yang sering disantap bersama sup atau teh hangat. Teksturnya yang empuk dengan bagian luar yang sedikit renyah, membuatnya menjadi makanan favorit di berbagai acara keagamaan. Beberapa jenis roti lainnya seperti lavash, roti tipis khas Armenia dan Georgia, juga sering disajikan dalam buka puasa bersama. Di samping makanan berat, takjil yang biasa ditemukan di acara buka puasa di Rusia juga cukup unik. Selain kurma yang sudah menjadi makanan berbuka klasik umat Muslim di seluruh dunia, di sini juga tersedia halva, manisan khas dari biji bunga matahari yang memiliki rasa manis dan tekstur yang lembut. Halva ini sangat populer di Rusia dan negara-negara sekitarnya, serta sering disajikan dalam acara keagamaan dan perayaan besar lainnya. Untuk minuman, selain air mineral, masyarakat Muslim di Rusia biasanya menikmati teh panas yang disajikan dalam teko besar. Teh ini seringkali diberi tambahan lemon atau madu untuk memberikan rasa yang lebih nikmat. Mengingat cuaca di beberapa wilayah Rusia bisa cukup dingin meskipun di musim semi, teh panas menjadi pilihan yang tepat untuk menghangatkan tubuh setelah seharian berpuasa. Ketika makanan mulai disantap, suasana di tempat itu berubah menjadi lebih hidup. Orang-orang berbincang dengan teman lama, berbagi cerita tentang pengalaman mereka menjalani Ramadan, atau sekadar menikmati momen kebersamaan dengan keluarga dan saudara seiman. Beberapa orang terlihat mengabadikan momen ini dengan kamera, mengabadikan kebersamaan yang mungkin hanya terjadi setahun sekali. Salah satu hal yang membuat acara buka puasa ini terasa lebih istimewa adalah konsep berbagi dan kebersamaannya. Semua makanan yang tersedia di sini didapat dari donasi berbagai organisasi Islam di Rusia, serta sumbangan dari individu yang ingin berbagi keberkahan Ramadan. Tidak ada yang perlu membayar sepeser pun untuk menikmati hidangan ini. Semua orang, baik yang kaya maupun kurang mampu, duduk di meja yang sama, menikmati makanan yang sama, dan merasakan kebersamaan yang luar biasa. Di salah satu sudut lapangan, terlihat sekelompok relawan yang sibuk membagikan makanan kepada mereka yang tidak dapat hadir langsung ke lokasi buka puasa. Mereka membawa kotak-kotak makanan dan mendistribusikannya ke masjid-masjid terdekat, serta kepada kaum duafa yang membutuhkan. Ramadan adalah bulan berbagi. Kami ingin memastikan semua orang bisa menikmati berkah bulan suci ini, tanpa terkecuali, kata seorang relawan dengan senyum hangat. Selain komunitas Muslim lokal, acara buka puasa ini juga dihadiri oleh warga non-Muslim yang tertarik untuk merasakan langsung budaya Islam di Rusia. Mereka datang dengan penuh rasa ingin tahu, ingin melihat bagaimana umat Muslim di Rusia menjalankan ibadah mereka. Beberapa dari mereka bahkan ikut berbuka puasa bersama, mencicipi makanan khas Muslim, dan berbincang dengan peserta lainnya. Seorang mahasiswa asal Moskow yang bukan Muslim mengatakan, "Saya sering mendengar tentang Islam, tetapi baru kali ini saya melihat langsung bagaimana Muslim berkumpul dan berbuka puasa bersama. Saya sangat kagum dengan suasana kehangatan dan kebersamaan yang ada di sini." Acara buka puasa bersama ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar komunitas Muslim dari berbagai latar belakang. Rusia adalah rumah bagi Muslim dari berbagai etnis dan kebangsaan, mulai dari Tatar, Chechen, Dagestan, Azerbaijan, hingga pendatang dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dalam satu meja, bisa ditemukan berbagai bahasa yang berbeda, tetapi semuanya dipersatukan oleh satu hal, keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Islam. Menjelang waktu sholat Isya dan Tarawih, beberapa orang mulai beranjak menuju masjid terdekat untuk melanjutkan ibadah mereka. Namun, masih banyak yang tetap tinggal di lokasi, menikmati teh panas dan berbincang lebih lama dengan teman-teman mereka. Suasana seperti ini menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan kebersamaan, tidak peduli dimanapun umat Muslim berada. Meskipun hidup di negara dengan mayoritas non-Muslim, Muslim di Rusia tetap bisa menjalankan ibadahnya dengan penuh kehangatan dan solidaritas. Bagi mereka yang hadir di acara ini, berbuka puasa bersama bukan hanya tentang menikmati makanan yang lezat, tetapi juga tentang merasakan kehangatan persaudaraan dalam Islam. Mereka mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, berbicara dalam bahasa yang berbeda, tetapi di saat-saat seperti ini, mereka semua adalah satu, umat Muslim yang bersatu dalam iman dan kebersamaan. Acara seperti ini adalah pengingat bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang berbagi,
mempererat persaudaraan, dan merasakan nikmatnya ibadah bersama. Setelah berbuka puasa dengan penuh kenikmatan dan kebersamaan, suasana di area buka puasa terbesar di Rusia tidak langsung mereda. Sebaliknya, semakin malam, semakin terasa kehangatan dan spiritualitas yang menyelimuti tempat ini. Banyak dari mereka yang telah mengisi perutnya dengan makanan hangat segera beranjak untuk melaksanakan sholat maghrib. Di sekitar lapangan tempat acara ini berlangsung, beberapa area telah disediakan khusus untuk sholat berjamaah. Lantai-lantai ditutupi sajadah panjang, dan tak lama setelah makanan terakhir disantap, para peserta mulai berbaris rapi. Imam berdiri di depan, suara takbir terdengar jelas, dan dalam sekejap, ribuan muslim yang baru saja menikmati hidangan berbuka kini bersujud, berdoa, dan bersyukur atas nikmat yang telah mereka terima. Suasana ini sangat mengharukan. Tidak peduli dari mana asal mereka, baik muslim lokal Rusia, imigran dari Asia Tengah, maupun mahasiswa asing dari Indonesia dan negara-negara muslim lainnya, semua bersatu dalam ibadah yang khusyuk. Setelah sholat maghrib selesai, sebagian orang tetap tinggal di lokasi, berbincang santai sambil menikmati teh hangat yang masih disediakan oleh panitia. Namun, sebagian lainnya memilih bergegas menuju masjid terdekat untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih secara berjamaah. Salah satu masjid yang menjadi pusat perhatian di Moskow selama Ramadan adalah Masjid Katedral Moskow, yang merupakan masjid terbesar di Rusia dan salah satu yang terbesar di Eropa. Malam itu, jalanan di sekitar masjid mulai dipadati ribuan muslim yang datang untuk menunaikan sholat tarawih. Beberapa di antaranya datang dari kota-kota terdekat, bahkan ada yang sengaja datang dari luar negeri, hanya untuk merasakan atmosfer Ramadan di Rusia. Di dalam masjid, suasananya begitu megah dan penuh kehikmatan. Langit-langit tinggi yang dihiasi ornamen Islami yang indah menambah kesan spiritual yang begitu kuat. Lampu-lampu gantung berpendar hangat, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Ribuan muslim, dengan mengenakan pakaian terbaik mereka, berdiri dalam barisan panjang, bersiap untuk mendirikan sholat tarawih. Suara imam yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran menggema di seluruh ruangan. Setiap ayat yang dibacakan menyentuh hati para jamaah, membuat beberapa di antara mereka meneteskan air mata. Ada rasa haru yang mendalam saat berdiri dalam syaf yang penuh sesak, merasakan bagaimana Islam tetap tumbuh subur di negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Ortodoks. Bagi banyak muslim di Rusia, Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan di mana mereka bisa lebih mempererat hubungan dengan sesama muslim. Banyak di antara mereka yang harus berjuang dalam keseharian untuk tetap menjaga identitas keislaman mereka, tetapi saat Ramadan tiba, mereka menemukan kekuatan dan kebersamaan yang luar biasa. Tidak hanya di Moskow, suasana Ramadan seperti ini juga terasa di kota-kota lain seperti Kazan, Grozny, Ufa, dan Saint Petersburg. Di Kazan, ibu kota Republik Tatarstan, umat muslim merayakan Ramadan dengan penuh semangat. Masjid-masjid di kota ini dipenuhi oleh jamaah, dan komunitas muslim setempat mengadakan berbagai acara keagamaan, seperti pengajian, ceramah Islam, serta kegiatan sosial untuk membantu kaum fakir miskin. Di Grozny, ibu kota Republik Ceknya, suasana Ramadan terasa begitu istimewa. Kota ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan mayoritas muslim terbesar di Rusia, dan pemerintah setempat sangat mendukung pelaksanaan ibadah selama bulan suci. Bahkan, di beberapa jalan utama, terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan melalui pengeras suara, menciptakan atmosfer yang penuh kedamaian. Namun, bagi sebagian muslim di Rusia, menjalankan puasa bukanlah hal yang mudah. Di beberapa wilayah utara seperti Murmansk dan Norilsk, durasi siang hari bisa mencapai 20 hingga 22 jam, membuat mereka harus berpuasa dalam waktu yang sangat panjang. Situasi ini menantang, tetapi umat muslim di sana tetap menjalankannya dengan penuh keteguhan. Beberapa dari mereka mengikuti fatwa yang memperbolehkan untuk mengikuti waktu puasa Mekah atau kota terdekat dengan durasi siang malam yang lebih seimbang. Salah satu cerita inspiratif datang dari seorang muslimah asal Rusia yang baru saja memeluk Islam. Ia mengungkapkan bagaimana Ramadan pertamanya menjadi momen yang sangat berharga dalam hidupnya. Sebelumnya, saya hanya tahu sedikit tentang Islam. Tetapi setelah saya belajar dan akhirnya memeluk agama ini, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Ramadan tahun ini adalah pengalaman pertama saya berpuasa, dan meskipun tantangannya cukup berat, saya merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari komunitas muslim di Rusia. Saya menemukan keluarga baru dalam Islam,
katanya dengan penuh haru. Kisah lain datang dari seorang mahasiswa Muslim asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Rusia. Ia mengungkapkan bagaimana awalnya ia merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang mayoritas non-Muslim, tetapi saat Ramadan tiba, ia merasa seperti menemukan kembali semangat dan identitasnya. Saya tinggal di kota yang jumlah Muslimnya sangat sedikit. Awalnya saya merasa kesepian, tetapi begitu saya datang ke acara buka puasa bersama dan tarawih, saya merasa seperti berada di rumah. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, ujarnya. Selain ibadah, Ramadan di Rusia juga menjadi momen bagi komunitas Muslim untuk berbagi dengan sesama. Banyak organisasi Islam yang mengadakan program sosial, seperti pembagian paket makanan untuk kaum duafa, santunan bagi anak yatim, serta program edukasi Islam bagi mereka yang ingin belajar lebih dalam tentang agama ini. Salah satu inisiatif yang sangat menarik adalah Ramadan Tent, sebuah acara yang diadakan di berbagai kota besar di Rusia. Dalam acara ini, tenda-tenda besar didirikan di tempat-tempat umum, menyediakan makanan gratis bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa, baik Muslim maupun non-Muslim. Konsep ini bertujuan untuk memperkenalkan Islam dengan cara yang damai dan penuh kasih sayang. Saat malam semakin larut, suasana di kota tetap terasa hidup. Banyak Muslim yang memilih untuk tetap di masjid, melakukan ibadah tambahan seperti Qiyamul Lail, membaca Al-Quran, atau sekadar berdiskusi tentang keislaman dengan sesama jamaah. Di luar masjid, beberapa restoran halal dan kedai teh masih buka, melayani pelanggan yang ingin menikmati suasana malam setelah beribadah. Beberapa tempat bahkan mengadakan diskusi keislaman sambil menikmati teh hangat dan makanan ringan, menciptakan suasana Ramadan yang benar-benar istimewa. Ramadan di Rusia mungkin penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan keindahan dan kebersamaan. Dari buka puasa bersama terbesar di dunia, hingga ibadah malam yang penuh kehusyukan, semua ini menunjukkan bahwa Islam tetap tumbuh dan berkembang di negeri yang jauh dari pusat dunia Islam. Dan bagi mereka yang menjalaninya, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi tentang menemukan kembali makna keimanan, kebersamaan, dan kedamaian dalam Islam. Masya Allah, luar biasa banget ya kebersamaan Muslim di Rusia ini. Jadi, menurut kalian, apakah ini buka puasa terbesar di dunia? Atau ada yang lebih besar di tempat lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu tentang Islam di Rusia, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.